Bapaknya dari mana? Bontang, Kalimantan Timur. Bontang, Kalimantan Timur. Kalau bapaknya dari mana? Sama juga Pak, dari Bontang. Dari Bontang juga. Bapaknya dari mana? Bontang, Kalimantan Timur. Bontang, Kalimantan Timur. Bertiga berarti? Berempat. Berempat. Oh, bapaknya juga Bontang, Kalimantan Timur. Bontang, Kalimantan Timur. Ya. Kalau masnya dari mana? Dari Lampung, Pringsewu, Pak. Pringsewu, Lampung. Kalau bapaknya? Dari Depok. Oh, yang dari Depok. Yang dua bisa geser ke sini, di belakangnya bapak-bapak ini. Bapaknya maju lagi sini. Maju lagi sini, bukan gesernya dengan maju sini. Maju. Oh ya. Nah, jangan berdua ke sana. Nah, Ya. biar ngumpul. Nah, jadi sayanya ndak nolah-nolah gini kan. Ya punten ngeten bener. Ndak apa-apa. Ini semuanya mengikuti gembleng. Iya. Mengikuti gembleng berarti sudah praktek di rumah nggih. Namun panjenengan tidak salah paham tentang saya. Tidak. Kalau panjenengan tidak salah paham tentang saya, coba saya mau nanya, jawab dengan jujur. Menurut panjenengan, apa yang sedang saya kaji itu apa? Apa yang sedang saya kaji itu tentang apa, coba? Jawab dengan jujur. Tentang jati diri itu Pak. Nah, semuanya, jangan cuma satu orang, ayo. Tentang jati diri, tentang Tentang jati diri itu, Pak. Bukan tentang harta, Bukan. bukan bukan tentang ilmu ya, Bukan. bukan. Bukan tentang perdukunan ya. Bukan. Artinya kan jenengan benar-benar paham, tidak salah paham tentang saya kan. Tidak. Mestinya sebelum kesini jenengan pernah menyimak saya di YouTube ya. Iya. Pernah nyimak YouTube yang di dalamnya saya bilang ini sulit sekali, ini rumit sekali, pernah. Ya. Nah, ya, Ya. sering ya, sering. Jenengan paham letak sulitnya, letak rumitnya itu di mana? Paham nggak jenengan? Paku. Hah? Paku. Ya kayak milimeti gitu. Letak rumitnya, letak sulitnya itu bukan pada laku. Letak rumit dan sulitnya itu dikarenakan kita belum terbiasa. Itu aja. Sulitnya kita belum terbiasa. Kebiasaan kita yang sudah-sudah, apa saja asal dilakukan kan. Maksimal baca bismillah lah ya. Iya. Itu udah maksimal itu baca bismillah. Setelah baca bismillah ya sudah, lakukan saja gitu kan. Iya. Iya. Nah, kebiasaan kita kan seperti Iya. itu. Iya. Jadi dalam hal apapun dimulai dengan kesadaran, melakukannya dengan kesadaran, sesudah melakukan dengan kesadaran ini kan belum terbiasa nih dengan. Nah, letak sulitnya itu di situ. Jadi bukan pada lakunya, bukan. Jadi beratnya, sulitnya, rumitnya dikarenakan kita belum terbiasa. Karena itu panjenengan siap kan membiasakan diri. Siap. Siap. Soalnya kalau panjenengan tidak membiasakan diri, kapan bisa terbiasanya? Ya. Selain itu,
ada yang kemungkinan besar setelah panjenengan selesai mengkaji diri, itu akan panjenengan hadapi. Dan ini bagian dari hukum alam. Jadi siapapun tidak bisa menghindar. Siapapun tidak bisa menghindar. Siapapun pasti akan menghadapi. Sesudahnya gitu loh ya. Sesudahnya ini pasti akan menghadapi. Apa itu? Ujian iman. Siapapun yang mengaku beriman, siapapun yang mengaku berwahyu pancalaku, setelah mengerti, setelah paham, setelah tahu, ini pasti diuji. Ndak bisa tidak. Ini pasti diuji. Bahkan Maha Suci itu pernah berfirman. Firmannya ditulis dalam kitab atau dikitabkan oleh para pendahulu kita. Firmannya seperti apa? Jangan merasa bangga karena mengaku sudah beriman, atau jangan bangga dulu karena merasa sudah beriman. Kalau aku belum menguji keimananmu, ini di kitab ada. Pokoknya siapa saja, siapapun itu mengaku beriman, kalau dia berani mengaku beriman, berani mengaku berwahyu pancalaku, ini hukumnya pasti akan diuji keimanannya. Gitu. Lah, orang-orang yang pernah mengkaji diri bersama saya di sini, ini ada beberapa yang tidak mampu, Mas. Padahal ketika manekung, ketika gembleng, sering saya mengatakan ini, sering. Videonya juga ada beberapa video yang saya menjelaskan tentang ini. Tapi tetap tidak mampu. Nah, ini kalau sampai panjenengan tidak mampu ya. Kalau sampai panjenengan tidak mampu, apa yang sedang kita kaji ini kan puncak tertinggi. Puncak tertinggi. Nah, kalau tidak mampu, berarti jenengan itu ngejelek lagi ke bawah loh. Turun lagi ke bawah. Menjadi orang awam lagi. Lah, kalau panjenengan sudah pernah sampai di puncak tertinggi, kemudian kok sampai jatuh lagi ke bawah, ini panjenengan bukan hanya sekedar akan menjadi orang awam lagi, namun juga kehidupan panjenengan itu lebih parah dari orang awam. Gitu lah. Dikarenakan panjenengan pernah naik ke puncak tertinggi loh. Nah, kehidupan panjenengan setelah menjadi orang awam lagi, ini jauh lebih parah dibanding kehidupan orang-orang awam. Dan itu sangat memalukan. Itu sangat menyakitkan. Itu menderita sekali. Dalam hal apapun jenengan tidak bisa tenang. Dalam hal apapun panjenengan tidak bisa bahagia, tidak bisa puas. Takut, ragu, mengerikan lah, itu mengerikan. Padahal di video ada banyak, saya mengatakan ini loh ya, saya menjelaskan tentang ini ada banyak. Ketika manekung, ketika gembleng, di saat kadangan seperti ini, tidak jarang saya selalu menyampaikan tentang ini.
sesudah gembleng, sesudah manekung itu tidak jarang saya menyampaikan, memberi penjelasan itu tidak jarang. Itu. Tentang ujian imannya juga sampai-sampai saya beritahukan, saya jelaskan. Ujian imannya itu seperti apa, bagaimana, itu sampai-sampai saya jelaskan. Nah ini sekiranya setelah panjenengan ini saya perjuangkan mati-matian, panjenengan jauh-jauh dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, terdekat dari Depok. Setelah panjenengan saya perjuangkan mati-matian, dengan pengorbanan jiwa raga saya habis-habisan. Kalau setelah berhasil, pada ujian iman ini jenengan gagal, mungkin jenengannya tidak apa-apa, mungkin panjenengan sedikit demi sedikit secara perlahan merasakan kehidupan yang jauh lebih parah dari orang awam. Itu jenengan mungkin hanya sebatas itu. Tapi ya saya yang pernah memperjuangkan panjenengan habis-habisan, mati-matian, dengan pengorbanan jiwa raga saya habis-habisan, kok sampai seperti itu hati saya itu seperti disayat pakai silet itu, perih rasanya. Sudah saya perjuangkan mati-matian dengan pengorbanan habis-habisan, setelah sampai di puncak itu, jenengan maksud enggak apa yang saya paham ya? Nah sekiranya panjenengan akan seperti itu enggak? Enggak. Kalau sampai seperti itu, waduh mending pulang aja sampai. Kalau sampai seperti itu lebih baik pulang aja, kembali lagi. Karena apa? Karena sia-sia kan, perjuangan saya sia-sia, pengorbanan saya sia-sia, terus panjenengan jauh-jauh dari rumah datang ke sini juga nggak ada hasilnya kan? Kalau sampai seperti itu. Soalnya ada beberapa orang ini seperti itu. Saya sudah sering, sudah nggak ada lah. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan yang belum saya sampaikan itu sudah nggak ada lah. Termasuk tidak ada yang lebih hebat dari hidupnya panjenengan, itu nggak ada. Yang lebih mengenal diri panjenengan selain hidupnya panjenengan itu nggak ada. Tidak ada satupun guru yang lebih sakti, lebih hebat, lebih kuat, lebih mumpuni, lebih jujur dibanding hidupnya panjenengan sendiri, loh, nggak ada. Nah ini sudah sering kali kan panjenengan tahu saya ngomong seperti ini di video kan, ketambahan saat malam ini. Jadi jangan rendahkan diri panjenengan sendiri, jangan hinakan diri panjenengan sendiri, jangan remehkan diri panjenengan sendiri. Karena apa? Karena sejatinya diri panjenengan itu jauh lebih kuat dibandingkan pusaka terhebat di dunia. Nggak ada pusaka terhebat yang lebih hebat dibanding jati diri panjenengan, itu nggak ada. Sebab karena itu dalam kajian ini saya katakan ini puncak tertinggi. Kata-kata tertinggi ini berarti kan nggak ada lagi kan yang lebih tinggi, nggak ada lagi. Lah tinggal kitanya mau mempraktekkan apa enggak, mau mempertahankan apa enggak, setelah ngerti, setelah paham, setelah tahu, mau mempraktekkan apa tidak, mau mempertahankan apa tidak.
Kan cuma itu tok. Karena apa? Ini sudah tertinggi. Mau cari apa lagi? Mau yang bagaimana lagi? Lawang ini sudah tertinggi. Jadi tinggal mau mempraktekkan apa enggak, mau mempertahankan apa tidak setelah berhasil. Itu saja sebenarnya. Soal ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, semuanya sudah tercurahkan, sudah saya berikan, sudah saya serahkan, tanpa tedeng aling-aling. Ditambah lagi setelah manekung, setelah gembleng, dapat kenang-kenangan buku dari saya. Kurang apa? Mau cari yang seperti apa lagi? Mau mencari yang bagaimana lagi? Yang lebih tinggi? Enggak ada, lawang ini sudah tertinggi. Kalau sampai panjenengan gagal beriman, gagal berwahyu pancalaku, yang akibatnya akan menjatuhkan panjenengan menjadi orang awam lagi yang bernasib lebih parah dari orang-orang awam pada umumnya. Selain itu ya, ini tidak bisa diulang 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Tidak bisa. Kesempatan itu hanya ada 1 kali. Enggak, kalau 2 kali, 3 kali itu namanya bukan kesempatan. Yang namanya kesempatan itu hanya 1 kali. Nah, kalau kesempatan yang diberikan oleh Maha Suci kepada panjenengan saat ini, setelah berhasil, setelah selesai, tidak dijaga, tidak dipertahankan, tidak dipraktekkan, nggak ada kesempatan kedua kali itu, nggak ada. Artinya saya sudah tidak bisa membantu panjenengan lagi. Betapapun panjenengan menyatakan bertobat dengan curahan air mata darah, saya nggak bisa membantu lagi untuk yang kedua kalinya. Dan panjenengan pasti pernah kan, ketika saya ngomong begini di video, pernah ya. Itu resiko itu. Jadi saya tidak mau selanjutnya ada yang seperti itu lagi. Padahal apa yang saya sampaikan ini nyata loh Mas. Dan mereka sendiri yang menyaksikan, bukan saya. Mereka sendiri yang menyaksikan bahwa itu, apa yang saya katakan itu nyata itu. Kalau sayanya nggak tahu, setelah berkata-kata ya wes, yang sudah keluar dari mulut ya wes kan. Nah, mereka yang pernah mendengar kata-kata saya itu kan membuktikan di lapangan. Kurang apa lagi coba? Jadi nanti panjenengan harus mempersiapkan mental. Kalau sudah selesai manekung atau gembleng, meninggalkan pesanggrahan saya, pulang ke tempatnya panjenengan sendiri, mental wahyu pancalaku atau mental keimanan panjenengan harus siap-siap. Karena itu bisa dipastikan, itu bisa dipastikan. Wahyu pancalaku atau keimanan panjenengan akan diuji oleh Maha Suci. Dan bentuk ujiannya itu adalah upaya-upaya agar supaya panjenengan meninggalkan wahyu pancagaib. Jadi jenengan tidak diuji dengan banyak hutang gitu ya. Enggak, ujiannya itu enggak seperti itu. Jenengan tidak diuji dengan masalah yang datang, enggak. Jenengan diuji dengan penyakit, enggak. Jenengan yang awalnya sukses terus diuji dan jadi gagal, itu enggak. Jenengan awalnya kaya raya terus diuji jadi orang miskin, itu enggak. Ujiannya itu enggak seperti itu.
Ujiannya itu adalah usaha atau upaya agar supaya panjenengan meninggalkan wahyu pancagaib. Itu saja ujiannya. Gitu. Misal contoh, pulang dari pesanggrahan saya, sampai di rumah panjenengan ditemui oleh teman saya, oleh teman panjenengan. Pak, saya menemukan suhu hebat di sana. Yuk belajar bareng. Nah, jenengan ikut belajar bareng. Nah, Pak, di sana ada paranormal, ada dukun pengganda uang. 1 juta bisa berubah menjadi 1 miliar. Nah, jenengan ikut. Pak, di sana ada Imam Mahdi. Ikut. Pak, di sana ada Satrio Paningit. Jenengan ikut. Nah, wahyu pancagaib itu hanya itu loh ujiannya. Nah, seperti itu loh ujiannya. Jadi ada orang-orang tertentu yang akan berupaya merayu panjenengan, membujuk panjenengan, mengajak panjenengan untuk meninggalkan wahyu pancagaib intinya. Ketika panjenengan ikut belajar kepada Imam Mahdi, kan panjenengan meninggalkan wahyu pancagaib kan? Tidak mungkin Imam Mahdi itu membiarkan panjenengan tetap melakukan patrat, itu tidak mungkin. Semua yang pernah kamu pelajari dulu harus kamu hentikan, harus kamu tinggal. Itu pasti itu. Satrio Paningitnya, jenengan belajar sama Satrio Paningit, membiarkan panjenengan tetap patrap, tidak akan mungkin, pasti disuruh menghentikan. Berarti kan dihentikan kan ini. Nah, ini. Kalau sampai seperti itu berarti imanmu kerupuk melempem. Wahyu pancalakumu apem bosok. Tahu apem bosok? Nah, gitu. Nah, ujian imannya itu seperti itu. Jadi jenengan tidak diuji dengan penyakit, komplikasi, itu enggak. Ujiannya loh seperti itu. Panjenengan datang ke sini, sebelumnya sedikit banyak pernah belajar kan. Sebelum datang ke sini, pasti panjenengan sudah merasa lelah, ya. Merasa capek, bosen lah dengan kajian itu, pembelajaran ini, kajian ini wis politik kok. Ya enggak? Iya. Makanya jenengan nekat ngambil keputusan, wah ini yang terakhir deh saya nemuin Pak Web. Nah, gitu. Di sana juga ada warga, Pak. Nah, iya. Mas Purjanto. Lah iya. Nah, gitu. Tapi setelah mengkaji diri bersama saya di sini, walaupun datang menemui saya di sini itu dengan niat seperti itu loh ya, yang sudah capek lah, sudah lelah lah, sudah nggak percaya lah sama ajaran itu, ajaran ini sini ngono wis macam wah. Selesai manekung, selesai gembleng, pulang dari pesanggrahan saya, denger di sana ada Satrio Paningit, ikut belajar ke sana. Katanya udah kesel, udah capek katanya. Nah, di sana ada Imam Mahdi, lari ke sana. Di sana ada pengganda uang, lari ke sana. Ini piye ini? Katanya capek, sudah lelah, sudah nggak percaya lagi dengan itu ini. Padahal sudah saya beri pencerahan, tidak ada yang lebih hebat dari hidupmu, yang lebih tinggi, yang lebih mengenal dirimu sendiri selain enggak. Tapi namanya juga ujian iman loh ini ya. Ini saya berani memastikan semua manusia hidup, semua orang yang mengaku beriman, ini pasti akan diuji keimanannya. Ini pasti. Nah, kalau lolos dari ujian ini, nah ini baru dapat gelar master. Suhu. Atau maha guru. Tapi kalau belum lolos di sini, alah wis apem bosok. Ya. Kentut karena perutnya mules. Ini saya perhatikan beberapa orang yang gagal menghadapi ujian iman, ini pada nyesel, Pak. Pada nyesel. Mereka semua menyesal karena saya sudah nggak bisa membimbing lagi, kan berulang-ulang kali. Ini hanya sekali seumur hidup bisa dilakukan, nggak bisa 2 kali, nggak bisa.
betapapun menyatakan saya sudah bertobat dengan nangis darah, tidak bisa. Wong, kesempatan itu hanya satu kali. Dan berulang kali saya katakan ini hanya dapat dilakukan, hanya bisa ditempuh sekali dalam seumur hidup. Maka praktekkan dan pertahankan sebaik mungkin. Jadi mereka yang mengatakan saya sudah meninggalkan wahyu pancagaib, memangnya wahyu pancagaib bisa ditinggalkan? Nah, kalau sampai berkata saya meninggalkan wahyu pancagaib, berarti gagal paham. Nah, kalau ditinggalkan wahyu pancagaib, mate. Ditinggalkan wahyu pancagaib, mate. Jadi batang, jadi mayat. Loh, sampai keluar kata-kata seperti itu berarti gagal paham selama ini. Nah, saya sudah tidak patrap lagi. Karena saya sekarang ikut mengkaji diri bersama Imam Mahdi. Kadang yang lainnya yang kenal dia, yang nomor teleponnya punya, karena saling berkenalan ketika di pesanggeran ini, diajak ikut mengabdi, sampai mengabdi loh bahasanya, bukan cuma mengkaji, ya wis mengkaji, ya wis mengabdi. Kadang-kadang yang lain dipengaruhi, kalau ada dapat telepon dari kadang dijelaskan, saya sudah bukan Putra Romo lagi, saya sudah meninggalkan wahyu ponco gaib, saya sudah tidak melakukan patrap samadi. Sekarang saya ikut mengkaji diri bersama Imam Mahdi, satu-satunya orang hebat yang akan menjadi pemimpin dunia. Setiap dapat telepon dari kadang dikatakan itu dan diajak. Dan kadang yang diajak juga mau, apik lah. Nah, sekarang Imam Mahdinya mati. Putus kapan? Gimana tuh? Oh, kalau saya stres, mungkin saya buat video TikTok joget-joget, kapok Imam Mahdimu mati, kapok Imam Mahdi. Tapi kan nggak etis saya lakukan. Tapi saya kan kasihan melihat penyesalannya. Dia mau kemana dia sekarang? Mau kemana? Mau kemana sekarang? Mau kembali lagi ke wahyu pancagaib? Bisa, tapi wahyu pancagaibnya kan hanya sebatas doa. Tidak, yang namanya doa Kadang terkabul, kadang enggak. mending terkabul. Mereka pada menyesal. Yang bilang saya sudah meninggalkan wahyu pancagaib, rumangsane wahyu pancagaib klambi yang bisa rumangsane wahyu pancagaib itu baju yang bisa dilepas terus dikelumbruk gitu. Saya sudah meninggalkan wahyu pancagaib, saya sekarang sudah mengikuti sang Imam Mahdi. Sekarang Imam Mahdinya mati. Dikiranya saya nggak tahu. Di Tangerang sana loh. Di Tangerang. Itu banyak. Kadang saya yang pernah di sini mengkaji diri bersama saya, itu banyak yang mengikuti. Pindah ke sana itu banyak. Terutama dari Sumatera. Itu banyak. Nah, sekarang Imam Mahdinya mati. Jadi saya, loh. Gitu. Ayo ya kapok ya gitu. Ayo kapok ya harap neng di. Kayak manekung gembleng mung sepisan toh, hanya sekali seumur hidup. Ayo ya kapok ya. Iya. Jadi kehidupan mereka itu sehari-harinya itu mulai bisa dirasakan bahwa nasibnya itu lebih parah dari orang awam itu. Buktinya kalau nggak bohongin orang nggak bisa ngerokok. Apalagi makan, ngerokok aja kalau nggak memanfaatkan orang lain, nggak nipu orang lain, nggak bisa ngerokok. Itu ngerokok, apalagi makan berarti kan? Di Jawa Timur ada katanya turunan wali, titisan wali. Ada juga yang mengatakan reinkarnasi.
bisa itu, bisa ini, bahkan bisa menggandakan uang. Saking saktinya. Uang 1.000, satu lembar 1.000 bisa diubah menjadi ratusan ribu, beratus-ratus lembar. Sakti kan? Ayo, ada yang lebih hebat dari wong edan baku. Apa wong edan baku itu? Nggak ada sama sekali kehebatannya. Makanya gratis. Sesuatu yang gratis itu apa sih? Hebatnya wong gratis. Nggak ada kelebihannya lah, wong gratis kok. Ada yang lebih hebat dari wong edan baku. Ayo, berbondong-bondong. Ditinggalkan Wahyu Pancakayunya. Nggak dilakukan, nggak dipraktek. Boro-boro dipertahankan, dipraktekkan, dilakukan aja enggak. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, wow, gembira ria media sosialnya, update lagi merdeka, update lagi merdeka, rame media sosialnya. Nah sekarang ternyata reinkarnasi turunan wali, titisan wali itu, kalau ndak minum pil penenang, lihat lemari ya dihancurkan lemarinya. Ada orang jalan yo dijak gelut, melebihi orang gila. Akhirnya apa? Bubar. Piye jal titisan wali reinkarnasi ngungkuli wong stres, ora kenal anak bojo, nek orang ngombe obat penenang. Mau kemana lah mereka? Mereka mau kemana itu coba? Mau lari ke sini? Oh tak dugang. Ini yang menyambut kedatangannya. Kalau sampai berani ke sini, tak dugang. Saya sudah perjuangkan mati-matian dengan pengorbanan habis-habisan, kok dianggap remeh? Gimana itu? Nah ujian imannya loh seperti itu bapaknya. Jadi jenengan tidak diuji dengan penyakit, dengan enggak, ngono tok. Nah kalau panjenengan sudah merasa capek lelah kan sudah enggak tertarik toh. Lah wong kaya ngono tok lho. Biasa nek wong sekti kuwi. Iya. Ada satrio paningit yang selama ini sembunyi, ini baru muncul. Makanya julukannya Satria Paningit. Oh, keren, hebat pol. Apa Wahyu Pancakayunya ngono-ngono tok? Ditinggalkan berhenti. Bukan cuma belajar sendiri, ngajakin kadang lain. Kadang lainnya dipengaruhi, diajak. Lah kadang yang dipengaruhi dia ya mau. Lah ini panjenengan kalau Wahyu Pancalaku atau imannya nggak kuat ketika ditelepon bapaknya ini, katakanlah ditelepon, Pak, oh saya mesti jenengan ikut gitu loh, ikut. Nah ujian imannya itu hanya seperti itu loh. Nah ujian iman yang seperti itu kan tidak merugikan panjenengan toh, ya, tidak membuat panjenengan mati kan, tidak menjadikan panjenengan miskin kan. Lah cuma gitu ujiannya. Berbondong-bondong ikut mengkaji bersama Satrio Paningit. Rame geger. Sing nganggo top apa kupluk raja ya, kok kupluk raja. Mahkota raja nggawa teken emas. Wes Satrio Paningit. Loh. Setelah banyak yang dikorbankan demi mengikuti kajian diri bersama Satrio Paningit, Satrio Paningit kita saya mati juga. Biayanya dong. Biaya Arab neng di gitu ya. Arab neng di. Mati juga itu. Biaya.
Melayu rene, tak dukang nggo tungkakku. Melu matek Satrio Paninget kono. Melu matek ikut mati sama Imam Mahdi itu loh. Itu. Nah, ujian imannya itu hanya seperti itu. Ada yang lebih hebat dari wong edan baku, dulu pernah mendapat bimbingan langsung dari Romo Semono. Dapat bimbingan langsung dari Romo Semono. Ini bukan sekedar manunggaling kawula Gusti, tapi sampurnaning kawula Gusti. Titik wis, tanpa proses. Pindah. Iki jane bener-bener sudah capek apa belum? Apa etok-etok capek supaya saya terima? Di sini harus jujur tentang masa lalu. Ikut kajian sama Putra Romo, kadang sepuh, wakil yang ditunjuk langsung oleh Romo Semono untuk medar babakan wahyu pancagaib. Kamu datang ke sini pernah belajar di mana? Pernah belajar kepada wong edan baku di Boyolali. Wong edan baku di Boyolali, wong kaya ngono mbok sinaoni. Lah gurune wae edan apa maneh murite? Mantuk bener juga ya, mau mantuk. Bener juga ya. Nah saiki kuwi sing yang ngatain saya gurune dan apa maneh murid itu jarak beberapa minggu mati juga itu. Piye. Sudah ditinggal mati, modal untuk ikut belajar ini udah banyak loh. Hah? Daftar itu, daftar ini, iuran itu, iuran ini udah banyak loh. Ujung-ujungnya ditinggal mati. Sekarang mau kemana itu coba? Mau datang ke tempat saya sini lagi? Tak lapor ke polisi, mafia spiritual ini, politik spiritual ini. Tak lapor ke polisi. Tapi tak dugang sih nganggo tungkak. Rene. Nah, dikiranya saya nggak tahu, dikiranya nggak tahu. Nah. Lah, beberapa orang yang gagal dengan ujian imannya ini sudah mulai konyang lah, stres tapi nggak jelas, senewen tapi nggak jelas. Kalau senewen jelas ya, ini setengah beras setengah ketan lah. Setengah beras setengah ketan. Kasihan sih saya, tapi kan saya tidak bisa mengulang lagi lah, wong hanya sekali seumur hidup. Tidak bisa dilakukan 2 kali, 3 kali, tidak bisa. Kasihan, tapi betapapun hati saya terasa disayat, tetap kasihan saya. Tetap kasihan. Tapi mau apa? Nggak bisa saya melakukan apa, nggak bisa. Jadi gimana itu? Saya ndak nyantet loh, Imam Mahdi yo ndak saya santet, yo mati-mati dewe. Satrio Paningit yo ndak saya teluh, yo mati-mati dewe. Itu titisan wali yo ndak saya sihir, yo stres-stres dewe. Gimana? Ya. Jadi jangan sampai nuduh wah disantet Pak Web begini, karena Pak Web merasa tersaing kan, karena kita pindah ke sini Pak Web merasa tersaing, sakit hati disantet kok ya negara Pak Web. Oh macem-macem. Alam yang iya. Ya wis muga-muga wae yang bersangkutan nyimak YouTube ini biar tertawa walaupun hanya sejenak kan, terhibur mending toh.
stresnya enggak berat. Stresnya enggak berat. Lagian setelah selesai gembleng, selesai manekung, sampai di rumah saya bingung Pak Web. Makanya saya mencari guru lain. Ya pasti bingung. Karena apa yang dimotivasikan tidak dipraktekkan. Kan sudah berulang kali diberi pencerahan bahwa apa yang dipraktekkan selama manekung, selama gembleng, ini nantinya harus dipraktekkan. Yang akan dipraktekkan di rumah. Makanya selama manekung, selama gembleng harus ahli. Patrap samadinya ini harus ahli. Karena itu nanti yang akan dilakukan di rumah. Ketika nggak ada yang mengawasi. Kalau di pesanggeran kan ada yang mengawasi. Nah kalau sudah pulang ke rumah siapa yang mengawasi? Makanya selagi masih di pesanggeran harus ahli patrap samadinya. Harus ahli. Di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak dipraktekkan, tidak dipertahankan. Bagaimana tidak bingung? Ya pasti bingung lah. Lawang selama manekung, selama gembleng yang dikajikan itu. Nah kalau itu tidak dipraktekkan ya pasti bingung. Praktek yang lainnya ya pasti bingung. Karena kalau sampai praktek yang lainnya kan harus ada kajian baru kan. Yang dikaji selama manekung, selama gembleng kan dua hal itu. Itu nggak dipraktekkan. Mempraktekkan hal yang lain yang belum ada kajiannya ya pasti bingung. Salah satunya diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Ini hanya dilakukan ketika manekung, ketika gembleng saja. Setelah pulang ke rumah sudah nggak diam lagi samadinya. Cari wangsit, cari nomor, cari pusaka. Ya pasti bingung. Lawang mata pelajarannya nggak seperti itu. Mata pelajarannya kan diam ketika bersamadi. Nah rupanya diamnya ini ketika gembleng, ketika manekung saja. Pulang ke rumah melakukan patrap samadi, di tahapan samadi mencari wisik, mencari petunjuk, mencari pusaka, lah, mencari nomor togel, lah terus piye? Lawang selama manekung, selama gembleng pelajarannya bukan itu. Ya pasti bingung. Di luar patrap samadi sibuk mencari solusi ke sana, mencari jalan keluar ke sana, bertanya ke sana, usaha ke sana dan lain sebagainya. Nah selama manekung, selama gembleng, mata pelajarannya kan nggak gitu. Di luar patrap samadi adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Setelah pulang nyampe di rumah, ke sana cari solusi, ke sana, lo. Bagaimana ndak bingung lah wong yang dipelajari itu lo nggak dipraktekkan, ya pasti bingung. Nah, gimana itu? Kalau berbicara salah, yang salah siapa itu? Katanya Pak Web kalau minum, kalau makan, ngerokok dan lain-lain sebagainya, jika disempurnakan terlebih dahulu akan menjadi manfaat. Kalau sedang sakit, penyakitnya akan sembuh. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, semua makanan minum saya sempurnakan, tapi kok saya malah keurukan penyakit. Kedatangan penyakit, saking banyaknya penyakit yang datang, akhirnya komplikasi. Itu salah siapa? Bagaimana mungkin makanan, minuman, rokok, dan lain-lainnya akan menjadi manfaat bagi raga kita? Lawong lakunya yang menjadi perantara bisa sempurnanya makanan, minuman, dan lain-lain itu melebihi orang awam. Makanannya disempurnakan ketika makan. Selesai makan, membicarakan tetangga.
mencepi saingan, mencari gara-gara ke sana. Bagaimana mungkin makanan itu bisa sempurna lah wong lakunya seperti itu. Sabda menyempurnakan. Sekarang aku kembalikan kepada Romo melalui lakuku, gitu ya. Lah kalau lakunya bukan lakunya putra kekudangane Romo, apakah makanan itu bisa sempurna? Lah wong sempurnanya makanan itu kan melalui lakuku. Lah kalau lakuku ini tadi bukan lakunya seorang putra kekudangane Romo, bisa nggak sempurna itu? Malah jadi racun ya iya. Karena apa? Karena makanannya nuntut. Ya. Kamu menunjukkan kesempurnaan kepada saya. Mana kesempurnaannya? Dituntut sama makanannya. Nah itu. Antik, lucu ya dunia ya. Orang-orang yang berwujud sampah yang akan disapu jagat dalam waktu yang tidak lama ini, lucu-lucu ya, menggemaskan seperti itulah. Diperjuangkan mati-matian dengan pengorbanan habis-habisan supaya menjadi sampah yang mulia, sehingga tidak disapu jagat, adalah kok malah mempersampah dirinya sendiri. Nah, itu masuknya ke dalam ujian iman. Jangan seneng dulu karena mengaku sudah beriman. Jangan bangga dulu karena mengaku sudah berwahyu pancalaku. Kalau aku belum menguji keimananmu, kalau aku belum menguji wahyu pancalakumu. Nah, ujian imannya itu bukan penyakit, bukan kemiskinan, bukan penderitaan, bukan. Jenengan dibujuk, dirayu agar supaya meninggalkan wahyu panca gaib. Ujiannya itu hanya seperti itu. Nah, karena awal niatnya sudah capek, sudah lelah, harusnya kan tidak tertarik, tidak tergoda toh. Lawang sudah capek, sudah lelah katanya. Gampang kan mempertahankan imannya kan gampang, lawang katanya sudah capek, sudah lelah. Nah, kalau masih tertarik, masih tergoda, ya berarti pecundang. Jadi saya mengetahui yang katanya Imam Mahdi dengan keviralannya yang dipuja-puja oleh manusia yang pernah mengkaji diri bersama saya di sini. Satrio Paningit yang sebegitu viralnya, yang dipuja-puji oleh orang-orang yang pernah mengkaji diri bersama saya di sini. Reinkarnasi atau titisan wali yang juga dipuja-puji oleh orang-orang yang pernah mengkaji diri bersama saya di sini. Muridnya Romo Semono secara langsung yang dipuja-puji oleh orang-orang yang pernah mengkaji diri bersama saya di sini. Ada yang mati, ada yang stres. Itu saya ketawa sendiri. Ayo, ketawa sendiri saya.
Nah, tidak menutup kemungkinan nanti setelah selesai mangkung atau gembleng jenengan pulang juga jenengan kan menghadapi ini loh. Akan ada orang-orang tertentu yang mengajak panjenengan untuk belajar lagi kepada seseorang. Dan tidak menutup kemungkinan yang ngajak panjenengan itu adalah teman dekat panjenengan. Bahkan mungkin kadangnya panjenengan juga. Jadi keputusannya ada pada diri panjenengan sendiri, terserah. Terserah. Ini ada yang muncul, yang baru muncul ada, tapi belum begitu viral, belum begitu viral, belum begitu terkenal, dan saya mengamatinya akan ada kadang saya juga yang ikut kajian itu, dan saya pasti harus siap-siap untuk tertawa lagi kan. Konon katanya dia adalah jelmaan dari Yesus atau Nabi Isa, karena di dalam Taurat kan difirmankan, kelak mendekati akhir zaman aku akan turun kembali ke bumi. Nah ini sudah ada yang seperti itu, sudah ada katanya. Kalau saya belum pernah berhadapan, dan saya amati sepertinya ada beberapa lah orang yang pernah mengkaji diri bersama saya di sini, entah kapan waktunya juga terpengaruh dan ikut belajar di situ. Jadi saya harus siap-siap untuk tertawa lagi. Sedangkan untuk panjenengan, ini yang masih dalam kandungan ini ya. Saya katakan panjenengan berenam ini masih dalam kandungan ya. Yang akan saya bantu untuk bisa lahir kembali. Untuk mempertahankan hasilnya nanti ya, untuk mempertahankan hasilnya nanti, nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko, cukup praktekkan saja wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, sesuai yang dimotivasikan selama panjenengan manekung atau gembleng di sini, plus di dalam buku nantinya. Nah. Sedangkan tentang kehidupan panjenengan yang berkaitan dengan alam semesta seisinya, itu ada di ketika panjenengan menyempurnakan makanan, minuman, rokok, mungkin hal-hal yang lain. Itu adanya di situ. Dan itu semua bergantung di lakunya panjenengan loh ya. Nah kalau lakunya panjenengan adalah laku seorang putra kekudangane Romo, saya berani pastikan sempurna. Saya jamin sempurna. Kecuali kalau lakunya panjenengan adalah lakunya orang awam. Nah ini semakin banyak karma yang akan panjenengan ciptakan nantinya. Karena panjenengan mengobrol janji ya. Ngobrol janji menyempurnakan makanan, tapi makanannya tidak sempurna nih, karena lakunya bukan laku kasampurnan. Itu sudah lebih dari cukup. Dan ini motivasi dari saya.
Jadi kalau dengar dapat kabar seperti yang barusan saya katakan, ndak usah tertarik. Karena pasti ujungnya seperti Imam Mahdi yang mati. Itu tadi loh, ujung-ujungnya pasti seperti itu. Tapi sebelum itu jenengan sudah kena banyak nih, ya. Jenengan sudah mengeluarkan modal banyak itu. Ujung-ujungnya itu akan seperti itu. Jadi untuk nanti lebih nyesal lagi kalau jenengan sampai tertarik. Lebih nyesal lagi. Kalau sampai panjenengan meninggalkan jati diri panjenengan sendiri, jenengan akan jauh lebih menyesal lagi. Itu benar-benar harus panjenengan persiapkan loh ya. Kalau tidak, walaupun tidak tertarik, panjenengan pasti goyah. Pada intinya, apapun yang menghalangi wahyu pancagaib, yang menjadi jati diri sejatinya seluruh manusia hidup, wahyu pancagaib ini kan jati dirinya seluruh manusia hidup nih. Kalau hewan tumbuhan nggak punya wahyu pancagaib, dia nggak punya. Dia punya hidup, punya beberapa 4 anasir, beberapa tok ya, beberapa. Tapi tidak memiliki wahyu pancagaib. Jadi bisa disimpulkan wahyu pancagaib adalah jati diri sejatinya seluruh manusia hidup. Apapun yang menghambat wahyu pancagaib, apapun yang menghalangi wahyu pancagaib, apapun yang mempersulit wahyu pancagaib, menentang wahyu pancagaib, atau menganggap wahyu pancagaib sesat, akan dimusnahkan sebelum peralihan peradaban kehidupan manusia dimulai. Ini harus sudah lenyap dulu. Tentang apa yang saya katakan ini sudah terlalu banyak lah kejadiannya, itu sudah terlalu banyak. Ada seorang suami yang perempuannya berwahyu pancagaib, ditentang sama suaminya sampai diusir dan lain, mati suaminya. Ini banyak. Tapi kenapa kita tidak ngambil pelajaran dari sini? Ada istri yang suaminya berwahyu pancagaib dipermasalahkan, istrinya mati. Ini banyak sekali. Kenapa kita tidak mengambil hikmah dari sini? Dari apa yang saya sampaikan? Bahwa itu adalah kebenaran. Bahkan ada 2 orang sahabat yang pernah belajar ke sana ke sini bareng. Dan dua-duanya juga tahu tentang Wong Edan Bagu. Nah, salah satunya ini ikut mengkaji diri bersama Wong Edan Bagu. Suatu saat ketemu dengan sahabat lama ini tadi. Nah, ketemu. Saling bertanya kabar. Dan yang ikut mengkaji diri bersama Wong Edan Bagu ngomong, sekarang saya ikut mengkaji diri bersama Wong Edan Bagu. Nah, sahabatnya ini kecewa, sakit hati, marah. Kenapa kita berjuang belajar bersama ke sana ke sini, kok ujung-ujungnya kamu kok belajar sama Wong Edan Bagu? Kok remeh sekali? Kamu nggak tahu Wong Edan Bagu itu seperti apa? Itu besoknya mati orangnya. Nah, malam ini ketemu bareng, ngobrol dan lain-lain, marah-marahan itu tadi sampai persahabatannya itu diputus. Sekarang kamu bukan sahabat saya lagi karena kamu muridnya Wong Edan Bagu, jadi kita sudah tidak bersahabat. Pulang besoknya mati orangnya. Kenapa kita tidak mengambil hikmah dari sini? Tidak mengambil pelajaran dari sini?
untuk bisa memberikan kenang-kenangan buku Kunci The Power kepada setiap putra kekudangane Romo yang baru lahir, selesai manekung atau gembleng maksudnya. Itu saya melibatkan tukang fotokopi dan penjilitan buku. Tanpa bekerja sama dengan tukang fotokopi dan penjilitan buku, saya nggak bisa ngasih kenang-kenangan buku Kunci The Power pada panjenengan, itu nggak bisa. Karena saya nggak punya alat untuk fotokopi, untuk menjilidnya saya nggak punya. Misalkan punya, waktu saya juga nggak mendukung kan. Nah ini ada tukang fotokopi yang menolak dengan kata-kata membuat telinga panas. Padahal dengan kerjasama ini, fotokopi itu dapat uang. Karena sekali fotokopi, sekali jilid, minimal 20 buku. 20 buku Kunci The Power, ini biayanya 1.100.000. Biayanya itu, ongkosnya. Lah tukang fotokopi ini buka sehari penuh aja belum tentu dapat 300.000. Belum tentu itu dapat 300.000. Melayani orang-orang kampung. Paling orang kampung fotokopi KTP selembar 2 lembar ya. Fotokopi KK selembar 2 lembar. Banyak-banyaknya 5 lembar. 5 lembar itu aja nggak nyampe 5.000 kan. Sehari buka belum tentu dapat 300.000. Dengan membantu saya membuat buku Kunci The Power, hanya beberapa jam dapat 1.100.000. Mungkin ketika fotokopi atau menjilid, dia sempat membuka dan membaca bukunya. Jane ini buku apa sih? Mungkin ya, nah, dibuka. Karena fanatik, wah kalau saya mengerjakan ini berarti saya membantu orang sesat mungkin. Hanya sekali itu saja. Ketika bukunya ini habis, saya datang lagi untuk fotokopi dan jilid. Ditolak mentah-mentah dengan kata-kata yang tidak sopan. Akhirnya saya pindah ke toko fotokopi lainnya dan berlangganan sampai sekarang. Nah, fotokopi yang nolak dengan kata-kata nggak sopan ini tadi hanya berjarak 1 malam. Pagi saya datang, nah saya dikata-katain nggak enak gara-gara fotokopi buku itu tadi. Besok paginya masuk rumah sakit, sorenya mati. Kenapa kita nggak ngambil hikmah dari hal-hal seperti itu? Ini videonya, ketika saya ngomong ini videonya ada loh. Ada videonya. Itu mati orangnya. Nah sekarang saya berlangganan dengan tempat lain hingga sampai sekarang. Dan orangnya seneng banget. Sampai-sampai pernah suatu ketika buku sudah jadi, sayanya nggak bisa datang. Bukunya itu dibawa ke rumah, disuruh ngambil di rumah. Saya sampai masuk ke rumahnya, ngambil buku fotokopian itu tadi. Setiap fotokopi, kalau fotokopinya udah jadi itu WA saya, Bapak bukunya sudah jadi. Wah tokonya rame nih mas. Ada banyak tempat fotokopi.
tapi tidak serame tempat fotokopi yang menjadi langganan buku kunci The Power. Kenapa kita tidak ngambil hikmah dari hal-hal seperti ini? Ini kan realita, toh? Iya. Itu kan realita. Nah. Itu loh. Kejadian-kejadian seperti itu di sana sini sana banyak, Mas, banyak sekali. Lah kok Pak bisa tahu? Satu, saya ahli spiritual. Yang kedua, dikasih kabar saya. Secara spiritual saya punya pendukung, secara manusiawi saya punya pendukung, dikasih kabar lewat WhatsApp itu tadi. Kenapa kita tidak ngambil hikmah dari situ gitu loh? Bahwa wahyu pancagaib itu nggak main-main gitu loh. Jadi nggak bisa dibuat mainan, itu nggak bisa. Ini saya nggak nakut-nakutin jenengan loh ya. Iya, Pak. Loh, realitanya itu gitu loh. Kenyataannya itu seperti itu. Kejadiannya memang seperti itu. Loh, gimana coba? Artinya, pernyataan saya bahwasanya sebelum peralihan peradaban kehidupan manusia hidup di dunia ini dimulai, ini harus bersih. Harus bersih dulu. G. Lah untuk panjenengan bersungguh-sungguh dan jelilah atau telitilah di dalam melatih diri selama manekung atau gembleng. Karena itu nanti yang akan panjenengan lakukan di rumah. Jangan melakukan yang lain, lakukan apa yang panjenengan kaji selama manekung di sini loh, selama panjenengan gembleng, supaya panjenengan tidak bingung, supaya panjenengan tidak kebingungan nantinya. Lakukan itu aja, nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko. Buktikan aja sendiri kalau panjenengan tidak macem-macem, tidak neko-neko, mempraktekkan dan mempertahankan apa yang panjenengan kaji di pesanggeran ini, hasilnya apa itu buktikan aja sendiri nanti. Buktikan aja sendiri. Kalau buktinya saya cerita nanti bohong. Kalau buktinya panjenengan sendiri yang mengalami kan nyata. Asalkan jangan neko-neko, ndak usah macem-macem. Praktekkan saja apa yang panjenengan kaji selama manekung, selama gembleng di sini. Dikarenakan ada beberapa, nggak banyak sih, hanya beberapa orang yang meremehkan wahyu pancagaib seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu pada nyesal, Mas, pada nyesal karena mereka bingung mau kemana kan, mau ke sini, malu mungkin kan. Kalau takutnya sih tidak mungkin lah, karena saya tidak menakutkan kan Pak saya. Kalau takut sih tidak, cuma mungkin malu mungkin kan. Itu pada menyesal semua. Semakin mendekati tahun 2025 semakin jelas, Mas, semuanya semakin jelas.
ndak peduli itu titisan wali, ndak peduli itu titisan Habib atau titisan apa, ndak peduli. Tidak baik akan terungkap ketidakbaikannya. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan, bukan cuma terungkap keburukannya, mati. Sudah terungkap keburukannya, mati lagi. Ini akan bermunculan, akan dimunculkan. Semua kekurangan-kekurangan, semua keburukan-keburukan orang-orang yang mengaku guru, mengaku pembimbing, mengaku turunan wali, mengaku Habib, mengaku turunan nabi, akan dimunculkan. Keburukan-keburukannya itu akan dimunculkan. Jika keburukannya parah, mati. Nah, orang-orang yang ikut mengkajinya kan menyaksikan. Nah, kalau awalnya sebelum ikut mengkaji kok mengkaji Wahyu Pancagaib terlebih dulu, ini penyesalannya wis ora karu-karuan, Mas. Itu penyesalannya wis ora karu-karuan. Maka di Indonesia khususnya Maha Guru banyak, Maha Guru, Master, Habib, Syekh, ya, Kiai, wali apa? Banyak sekali itu dimunculkan. Orang jenengan kalau rajin nonton berita di TV tahu lah. Habib yang keburukannya terungkap, Syekh, wes ngeri, Mas. Terungkap, semuanya terungkap. Karena memang sudah waktunya bersih. Nah, kalau walinya, habibnya, syekhnya, gurunya yang mengalami sih saya ndak heran, ndak kasihan. Karena apa? Karena dia berani melakukan itu kan berani bertanggung jawab kan, menanggung resikonya kan berani. Makanya dia berani melakukan keburukan-keburukan itu karena berani menanggung resikonya atau menerima resikonya. Kalau ndak tahu resikonya, ndak berani nanggung resikonya, mana mungkin mereka berani? Bisanya mereka berani karena mereka berani menanggung risiko-risikonya. Yang kasihan ini kan pengikutnya ini tadi loh. Terutama yang pernah mengkaji diri bersama saya ini kan plongo lolo yuhala. Yatim ora piatu ora to plongo. Kasihan. Kasihan enggak. Dan tidak cuma berhenti di situ, benar-benar mengalami penderitaan lebih dari orang awam, sampai-sampai pengen ngerokok aja kalau nggak nipu, kadang nggak bohongin, kadang nggak nipu orang lain, nggak berbohong sama orang lain, nggak bisa ngerokok. Orang awam aja nggak seperti itu kan? Jadi pesan saya, setelah saya perjuangkan dengan pengorbanan pribadi saya, jaga, pertahankan, dan praktekkan. Nggih. Toh yang panjenengan jaga kan jati diri panjenengan sendiri. Yang panjenengan praktekkan juga jati diri panjenengan sendiri kan, bukan jati diri saya gitu. Percayalah, nggak ada yang lebih hebat dari hidup panjenengan, itu nggak ada. Yang lebih berharga dari hidup panjenengan nggak ada. Yang lebih mengenal seluk-beluk wujud panjenengan selain hidup panjenengan juga nggak ada. Yang lebih jujur dari hidup panjenengan aja nggak ada. Saya saja masih ada bohongnya sama panjenengan. Tapi kalau hidup panjenengan, enggak. Panjenengan bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Itu karena adanya hidup di dalam diri panjenengan. Maka sudahlah cukup. Sekarang sudah mulai
mengerti, sudah mulai memahami, sudah mulai mengetahui. Terlebih lagi nanti sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Wes, sudahlah cukup wis gondelono urip kuwi wae. Hidup itu aja lah. Berpedomanlah kepada hidupmu sendiri. Berpegang teguhlah pada hidupmu sendiri. Karena yang bisa bertanggung jawab jiwa raga panjenengan, lahir batin panjenengan, dunia akhirat panjenengan, hidup mati panjenengan, itu cuma hidup panjenengan. Bukan saya. Bukan nabi-nabi, bukan. Nggak ada urusannya itu. Nggak ada urusannya. Seberapa panjenengan menghargai hidup panjenengan, sebegitulah harga diri panjenengan. Seberapa panjenengan menghormati hidup panjenengan, sebegitulah kehormatan diri panjenengan. Oke, kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Loh, yang katanya dari Prabu Mule itu siapa? Kenapa pulang? Karena belum hafal. Oh, sudah dibilang jangan gampang percaya, simak dulu. Ngeyel nekat sampai sini, maka jauh ya. Pokoknya tak suruh pulang, nggak bisa ndak. Cuma aja kalau yang dihafalkan Pak ya enggak. Masih banyak kelewat Pak.